Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengisyaratkan akan melaksanakan sekolah tatap muka menyusul terus menurunnya kasus COVID-19 di wilayahnya. Angin segar ihwal rencana pembelajaran tatap muka ini setelah pemerintah menurunkan status Purwakarta dari level 4 menjadi 3 PPKM. Rencana akan kembalinya diberlakukan sekolah tatap muka di Purwakarta ini direspon positif sejumlah kalangan. Salah satunya praktisi pendidikan yang juga pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Surya Hadi Dharma. Menurutnya, pembelajaran daring atau pendidikan jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi COVID-19 telah menimbulkan konsekuensi positif dan negatif terhadap peserta didik. Pembelajaran daring merupakan tantangan hari ini, orang tua mau tidak mau dilibatkan dalam urusan pembelajaran anak-anaknya. Lalu muncul permasalahan sumber daya manusia atau SDM, orang tua peserta didik beragam dan tidak sama. Ada yang memahami materi di berbagai jenjang pendidikan dan ada juga orang tua yang tidak memahami. Ada lagi orang tua yang paham terhadap tugas yang diberikan guru ke anak namun tidak memiliki waktu menyelesaikan tugas sekolah anaknya. Akan tetapi kata Surya akan berbeda bila dilakukan pembelajaran tatap muka. Setiap siswa akan dilatih secara emosional dan sosial bagaimana menjalin interaksi dan hubungan di sekolah. Untuk itu Surya berpendapat bahwa kabar baik bila Purwakarta berencana membuka pendidikan tatap muka dalam waktu dekat menyusul menurun PPKM menjadi level 3. Upaya ini akan mengejar ketertinggalan peserta didik selama 2 tahun sepanjang masa pandemi yang membuat kecerdasan peserta didik tidak optimal. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi, kami sudah terhubung lagi dengan dosen STAI Dr. KHEZ Mutakin yang juga pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Dr. Surya Hadi Dharma MUD. Ya, selamat malam. Selamat Pak malam, Surya Hadi. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Surya. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, terkait Ya. dengan warta tadi, nah boleh dibilang ini angin segar ya di dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan memberlakukan pembelajaran tatap muka karena menyusul statusnya yang menurun dari PPKM level 3 yang asalnya bercokol dari level 4 PPKM. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Baik, terima kasih, Pak. Sebetulnya penurunan level hari ini ke level 3 itu merupakan satu angin segar barangkali untuk dunia pendidikan. Sekalipun memang dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021 ada pembatasan untuk pembelajaran tatap muka itu maksimal 50%. Artinya kalau dari jumlah kelas 36 atau 32 siswa berarti tidak boleh lebih dari 16 sampai 18 siswa di masing-masing kelas. Tentu untuk teknis dan sebagainya diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentunya. Begitu barangkali Pak. Ya, menurut Bapak ini merupakan waktu yang tetap bagi peserta didik Purwakarta mengejar ketertinggalan dengan diberlakukannya tatap muka ini, Pak? Baik, setidaknya dengan adanya pembelajaran tatap muka setelah 2 tahun lamanya gitu ya, peserta didik tidak dilatih untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial. Setidaknya dalam tahapan ini di PPKM level 3 ini orang tua kemudian juga guru akan lebih maksimal dalam penyampaian materi pembelajaran dan juga tentunya Dinas Pendidikan dalam hal ini juga bisa memantau bagaimana perkembangan yang ada di Purwakarta pada khususnya gitu, Pak. Ya, baik Pak. Nah, bagaimana dari sudut pandang Bapak mengenai hampir 2 tahun anak-anak kita belajar daring, produknya seperti apa Pak? Majukah atau mundur Pak? Baik, persoalan maju maupun mundur tentunya relatif gitu ya Pak, tapi memang ada banyak hal dengan adanya pandemi ini. Satu sisi peserta didik semakin dekat dengan orang tuanya, dan tentunya orang tua juga tidak memandang sebelah mata bahwa perjuangan guru dalam mendidik putra-putrinya di sekolah ini bukan perkara mudah gitu. Yang kedua, orang tua juga semakin maksimal dalam melihat bagaimana kemampuan peserta didik. Tentu tadi ada berbagai macam
plus minusnya gitu ya. Satu sisi anak bisa semakin terlatih, orang tua juga semakin memahami bagaimana perkembangan seorang anak. Di sisi lain orang tua juga dihadapi oleh tantangan yang luar biasa. Karena berbasis digital, pada akhirnya seorang anak itu akan dibingungkan dengan memilih antara Zoom meeting atau misalkan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran dengan game online barangkali. Itu yang kemudian real dihadapi oleh orang tua. Bisa juga kita katakan bahwa ini satu keadaan yang memang perlu ada perhatian serius dari pemerintah daerah ataupun dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Purwakarta. Baik, Pak. Nah, bagaimana kalau dipandang dari sisi positif dan negatifnya pembelajaran daring ini, Pak? Baik, kalau dari sisi positif negatif, pertama bahwa dari aspek sinyal di Purwakarta pada khususnya itu kan tidak semuanya lancar dari sinyal. Kemudian yang kedua juga kemampuan orang tua, sumber daya manusia, orang tua siswa itu tidak semuanya piawai dalam menggunakan gawai gitu ya, gadget, sehingga mereka bisa mengarahkan atau memberitahukan bahwa ini loh cara ataupun mengisi soal dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yakni persoalan kejujuran juga ini perlu ataupun ini penting. Itu apalagi anak-anak yang memang di jenjang sekolah dasar itu yang baru masuk kelas 1 dan sebagainya, pada akhirnya orang tua juga ikut membantu dalam penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru kan, itu sisi negatifnya. Tapi juga ada orang tua yang kemudian memberikan apa adanya, artinya anaknya mau bisa atau tidak ataupun ya isi sebisanya, semampunya gitu. Nah ini Apakah juga jadi ada satu ya. keluhan-keluhan Gimana? dari peserta didik ataupun dari orang tua didik, orang tua siswa maksudnya? Oke, kalau orang tua siswa kebetulan kemarin hari ini juga di Dewan Pendidikan masih berjalan webinar parenting tentang bagaimana menjadi orang tua kreatif di masa pandemi gitu Pak ya. Ini merupakan satu upaya yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang mengundang orang tua. Jadi selama 3 jam itu kita mendengarkan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi orang tua. Salah satunya tadi misalkan anak lebih asik bermain dibanding mengerjakan PR gitu. Di sisi lain berarti Kemudian orang yang tua yang kedua, lebih aktif ya, Pak ya? ya orang tua yang lebih aktif memberikan pemahaman ataupun materi yang diberikan oleh guru ataupun tugas. Tapi lagi-lagi kembali pada tadi persoalan sumber daya manusia dari orang tuanya. Belum lagi yang ngeluh misalkan saya juga sibuk Pak untuk bekerja gitu. Dari aspek pengetahuan Ya. orang tua itu mampu, tapi dari aspek waktu dia tidak punya. Ada yang waktunya sangat senggang, tapi dia tidak mampu secara sumber daya manusia untuk Secara tidak menjelaskan. langsung orang tuanya yang lebih pintar dong, Pak ya? Orang tuanya lebih pintar dari anaknya itu juga bisa. Artinya ini kan apa sangat kompleks itu karena orang tuanya mampu, tapi misalkan ada keterbatasan kuota ataupun ekonomi sehingga tidak maksimal juga, begitu Pak. Ya baik, Pak. Pertanyaan saya yang terakhir ya. Manfaat dari pembelajaran sistem tatap muka, Pak. Oke, manfaat dari pembelajaran sistem tatap muka itu pertama tentu pendidik ataupun guru dalam hal ini akan lebih interaktif, akan lebih mampu mengeksplorasi bagaimana kemampuan-kemampuan metode yang digunakan sehingga si peserta didik itu memahami materi yang disampaikan. Karena tentu menjadi seorang guru juga ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi gitu. Kemudian yang kedua, dalam lingkungan sekolah, seorang anak juga akan berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Itu hari ini misalnya saya berasal dari kecamatan kota, kemudian sekolah di kelurahan yang berbeda, tentu akan ada interaksi antar RT, RW atau kelurahan sehingga membentuk satu perkawanan, membentuk satu ikatan emosional
anak pun dilatih untuk berani beradaptasi, berani untuk menjalin komunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Surya atas Baik, informasinya. Semoga sama-sama Pak. saja semua peserta didik dan orang tua siswa juga ya bermanfaat ya Pak ya dari Amin. informasi yang Bapak sampaikan tadi. Siap Pak. Ya baik Pak Surya, selamat malam.